Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Pak Budi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang karbohidrat sebagai salah satu zat gizi makro yang diperlukan bagi tubuh kita. Sebelum kita memulai, maka silakan lihat gambar berikut ini dan berikan komentar kalian. Boleh di-share, diketik di kolom komentar di bawah. Ada seorang anak dari Tiongkok di umur 4 tahun tapi beratnya sudah 61. Apa kira-kira komentar kalian? Kemudian ini dari kita, mungkin semua orang juga banyakkan kita tahu ini siapa, dan kita lihat judulnya, berbadan subur, selebgram membuat ibunya bingung, ya kan? Apa yang mau kalian komen dari gambar di sini? Silakan berikan komentar di bawah. Adapun tujuan kita mempelajari ini agar kalian mengetahui jenis-jenis daripada karbohidrat, bagaimana metabolismenya dan apa manfaatnya, dan apa masalah yang akan mungkin bisa terjadi jika kita seseorang itu mengalami kekurangan zat gizi karbohidrat. Ini adalah materi kita pada pertemuan kali ini. Pertama kita bahas tentang zat gizi makro, dan yang pertama adalah karbohidrat. Nah, karbohidrat adalah senyawa organik yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Jadi berdasarkan unsur karbonnya, dia ada pembagian daripada jenis karbohidrat. Ada dibagi menjadi monosakarida, hanya satu karbon, disakarida 2, oligosakarida bisa 3-10, atau polisakarida bisa lebih dari 10 unsur karbon. Namun ada pula yang membaginya hanya 2, yaitu mono dan polisakarida. Jadi kalau lebih dari 2, itu juga ada yang bilang dia sudah termasuk juga polisakarida. Nah, kenapa ini perlu dibedakan antara yang mono dan yang poli, antara yang satu dan yang lebih dari satu? Karena metabolismenya nanti berbeda. Dan kita lihat di sini monosakarida jenis-jenisnya ada glukosa, galaktosa, fruktosa, disakarida ada laktosa misalnya, dan di polisakarida ada amilase, selulosa, glikogen, dan lain-lain. Pertama kita bahas tentang polisakarida, kebanyakan daripada sumber makanan yang mengandung karbohidrat yang kita makan dalam kehidupan kita sehari-hari bentuknya adalah polisakarida. Jadi tidak hanya terbatas seperti yang di ini sayuran, buah, biji-bijian dan lain-lain, tapi kebanyakan memang polisakarida. Kalau kita ambil pembagian yang tadi yang lebih dari 2 karbon, 3-10, yang termasuk disakarida, oligosakarida, juga termasuk polisakarida, maka mayoritas semua yang kita makan sehari-hari itu adalah bentuknya polisakarida. Ini dia, kita lihat lagi contohnya, ada kacang, ada bawang, segala macam. Nah, kalau kita cerita disakarida yang juga termasuk dari polisakarida itu tadi, ada gula-gulaan yang biasa kita makan. Gula-gulaan yang biasa kita makan. Misalnya kalau dari jenis sukrosa, jadi kalau ada di kemasan botol minuman ada sukrosa katanya, atau kita baca di mana ada tulisan sukrosa, itu artinya adalah glukosa ditambah fruktosa. Kalau kita ingat tadi, yang termasuk monosakarida adalah glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Jadi satu ini ditambah satu ini dia menjadi 2. Begitu kira-kira. Jadi yang 3, 4 sampai 10 atau lebih dari 10 adalah gabungan-gabungan dari karbon-karbon tadi. Apakah dia gabungan mono, apakah gabungan di, atau gabungan oligo gitu ya. Pokoknya ada kombinasinya, makanya membentuk beberapa rantai gitu. Nah, intinya adalah mayoritas yang kita makan sumbernya, makanannya itu jenis karbohidratnya adalah polisakarida. Nah, adapun yang monosakarida ini itu yang paling enak kita kasih contoh, misalnya fruktosa.
fruktosa itu termasuk juga dibilang nama lainnya adalah gula buah. Kenapa? Karena mayoritas buah-buahan itu berasal bentuk karbohidratnya adalah fruktosa, ya, seperti kebanyakan buah, ya, masuk kurma juga, ya, madu juga, ya. Nah, adapun glukosa maupun galaktosa ini sumbernya adalah dari pemecahan sumber makanan yang kita makan ataupun dari cadangan karbohidrat yang ada dalam tubuh kita atau cadangan zat gizi lain yang dipecah hingga menjadi glukosa atau galaktosa, ya. Jadi kalau melalui proses gluconeogenesis yang dihasilkan nanti adalah galaktosa, tapi bentuknya juga monosakarida. Kalau nanti melalui proses glycogenolysis dia menghasilkan glukosa. Tapi fruktosa dia adalah jenis monosakarida yang kebanyakan mayoritasnya diambil dari bahan alami. Jadi kalau tadi kita bilang hampir semua makanan yang mengandung karbohidrat kita makan sumbernya adalah polisakarida. Nah, yang minoritasnya siapa? Ternyata adalah fruktosa, bentuknya monosakarida, yang sumbernya adalah sayur, buah, dan madu misalnya. Nah, dan jika kita lihat tingkat kemanisannya, ya, ternyata fruktosa itu juga yang paling tinggi, ya. Jadi dia makanya sering pada orang yang ingin melakukan diet karbohidrat atau pengaturan pola makan karbohidrat, ya, sering diganti makan berat seperti nasi, roti, mie gitu diganti dengan buah. Kenapa? Karena buah ini kita lihat dia selain dia bentuknya monosakarida, dia juga memiliki kadar kemanisan yang tinggi sehingga cepat dan lebih banyak menghasilkan energi. Nanti kita jelaskan pada fungsi dan metabolismenya di slide berikutnya. Ya, jadi dari antara buah-buahan yang mengandung fruktosa tadi, ternyata yang paling tinggi mengandung kadar gula adalah kurma, ya. Jadi tidak salah bahwa disunahkan setelah berbuka mengkonsumsi kurma karena dia jenisnya fruktosa sehingga bentuknya sederhana, bisa langsung diserap dan juga memiliki kadar gula yang tinggi sehingga cepat menghasilkan energi yang cepat dibutuhkan untuk bisa kita setelah berpuasa selama 12 jam lebih. Dan ini perlu diketahui juga karena untuk mengetahui makanan apa atau buah apa yang paling cocok untuk menggantikan makanan bagi orang-orang yang ingin makan diet rendah karbohidrat. Nah, kita masuk ke metabolisme karbohidrat, ya. Jadi kita bilang tadi kebanyakan sumber makanan jenisnya adalah polisakarida, ya. Dia harus dipecah dulu menjadi bentuknya yang lebih sederhana atau paling sederhana agar dia bisa di metabolisme dan diserap oleh tubuh kita. Jadi dia fungsinya. Jadi karbohidrat kita makan, ya kan, bentuknya polisakarida melalui proses-proses mulai dari luar sampai ke dalam tubuh, ya, masuk dari mulut misalnya melalui kelenjar liur, ya, masuk ke lambung. Ada enzim namanya enzim amilase, ya, mengubah yang bentuknya polisakarida menjadi disakarida. Kalau kita ingat tadi di depan ada jenis polisakarida salah satunya amilum, maka amilum tadi dipecah oleh amilase misalnya menjadi bentuknya yang disakarida. Nah, setelah dia dipecah menjadi bentuknya, apakah dia menjadi kumpulan laktosa, apakah kumpulan maltosa atau kumpulan sukrosa, maka oleh kelenjar pankreas sampai ke di lumen usus halus, dia melalui enzim disakaridase memecah disakarida menjadi monosakarida, ya. Jadi ada enzim yang mengubah ini semua dan prosesnya mulai dari mulut, usus hingga nanti menjadi masuk ke lambung, masuk ke sistem kita, sistem peredaran darah tubuh kita, diserap oleh tubuh sehingga bisa menghasilkan tenaga. Nah, setelah pecah jadi monosakarida, bentuknya apakah glukosa, galaktosa atau fruktosa tergantung sumbernya. Maka setelah dia jadi bentuk yang sederhana ini, dia mampu diserap oleh tubuh, masuk peredaran darah
masuk ke metabolisme berikutnya, dia bisa menghasilkan tenaga yang merupakan fungsi utama daripada karbohidrat. Ya, ini dia. Jadi setelah dia menjadi monosakarida, ya, dia dimasuk uretan darah menghasilkan tenaga, ya, atau sisanya nanti setelah sebagian besar menjadi tenaga, sisanya dibuang melalui ekskresi namanya. Ya, ini adalah proses yang namanya katabolisme, dipecah, diurai. Sementara yang monosakarida tadi ini, ya kan masuk ke peredaran darah, jika diperlukan untuk tenaga dia menjadi tenaga. Tapi jika makanan yang masuk monosakarida yang tersedia lebih tinggi daripada kebutuhan energi yang dibutuhkan, maka dia akan disimpan menjadi bentuk glikogen. Proses ini namanya anabolisme, nama sistemnya, nama metabolismenya. Tapi untuk glukosa, nama perubahannya adalah glikogen. Jadi pembentukan glikogen dari glukosa, ya. Jadi nama prosesnya itu anabolisme, bentuk yang menjadi tenaga katabolisme. Jadi nanti pada lemak, pada protein ada juga anabolisme, pembentukan cadangan, ada juga katabolisme, penguraian, pemecahan. Tapi nanti namanya beda-beda. Kalau di karbohidrat namanya glikogenesis gitu. Nah, glikogenesis ini disimpan di hati dan di otot, ya kan. Habis itu jika sewaktu-waktu kita perlu, nggak ada asupan makanan, nggak ada glukosa atau sakarida, tapi kita butuh tenaga, maka dia diambil dari proses ini, glikogenolysis. Jadi glikogen yang udah terbentuk tadi kalau diperlukan dia bisa dipecah menjadi monosakarida, ya, dan menghasilkan tenaga. Jika ini kurang juga atau udah habis cadangan glikogennya, maka diambil sumber cadangan lainnya untuk menjadi glukosa atau monosakarida. Dari mana? Bisa dari lemak ataupun dari cadangan protein. Proses perubahan pembentukan glukosa dari sumber yang bukan karbohidrat namanya gluconeogenesis. Karena ini juga termasuk proses penguraian, makanya ini juga namanya katabolisme. Nah, ya. Zat gizi karbohidrat itu termasuk yang paling tinggi dibutuhkan dalam sehari-hari, tapi ini adalah secara umum, ya, secara umum saja. Berbeda pekerjaan, beda aktivitas, beda profesi mungkin bisa berbeda. Tapi logikanya adalah kenapa dibutuhkan besar, karena fungsi utamanya, mengingat fungsi utamanya adalah sebagai sumber energi. Ini adalah jenis-jenis contoh karbohidrat, ya, dari berdasarkan sumber makanannya. Kita lihat, jadi kalau ada orang berhenti makan beras tapi dia makan bihun, itu sama aja bohong. Dia makan beras tapi makan roti, ya 2 kali lipat daripada makan beras karena kurang kenyang, jadi sama aja bohong, ya. Memang alangkah baiknya diganti dengan yang bentuk monosakarida seperti buah-buahan dan sayur-sayur. Selain dia lebih cepat diserap, juga sudah ada tenaganya. Nah, fungsinya adalah sebagai fungsi penghasil energi utama, 4 kilokalori per gram, bukan yang terbesar, tapi karena secara metabolisme dia yang pertama, makanya dia di fungsi utama adalah sebagai penghasil energi, ya. Nah, apa yang terjadi jika ada masalah malnutrisi? Malnutrisi itu bisa kekurangan, bisa kelebihan. Dan kita lihat jangka pendek dan jangka panjangnya. Kalau yang merah kita lihat dia ini adalah kekurangan, jangka pendek dia akan mengalami yang paling parah, hipoglikemi. Yang paling umum dijumpai yaitu kadar gula darah yang menurun. Kalau udah ini terjadi, maka terjadilah lemas, pusing, ya kan, bahkan ada yang sampai sesak napas segala macam. Agak panjang sedikit dia mengalami penurunan berat badan, yang pasti lapar. Kemudian jangka panjangnya lagi yang lebih kronis, bertahun-tahun, bisa menimbulkan
masalah gizi defisiensi, seperti misalnya marasmus ya. Kemudian jika dia berlebihan juga dapat menimbulkan masalah kesehatan. Pertama, yang pasti berat badan naik. Setelah dia terlalu kenyang, berat badan naik, atau hiperglikemi yang paling langsung keluar. Jadi kalau kita makan terlalu banyak, kadar gula darah kita terlalu tinggi, lama-lama tadi kan kalau berlebihan tenaganya enggak, yang masuk lebih banyak daripada yang dipakai untuk tenaga, maka dia akan disimpan, maka akan naiklah berat badan. Itu jangka pendeknya. Jangka panjangnya apa? Kita tahu berat badan meningkat lama bisa menjadi obesitas, kegemukan, dan merupakan salah satu faktor risiko daripada banyak penyakit metabolisme atau banyak penyakit kronis ya, atau penyakit degeneratif. Jadi perlu diperhatikan jika ada aktivitas fisik misalnya berbeda, misalnya apakah dia orang yang aktif, misalnya pada atlet atau tenaga kasar atau buruh pabrik yang banyak bergerak, atau buruh pabrik yang hanya duduk saja, atau misalnya petugas kebersihan, atau misalnya guru, mahasiswa, pekerja kantoran yang ada liftnya, yang nggak ada liftnya, itu juga berbeda-beda. Jadi harus kalau menentukan kebutuhan karbohidrat nanti harus diperhatikan juga aktivitas fisiknya ya. Oke, mungkin demikian dulu. Terima kasih telah mendengarkan. Jika ada pertanyaan silahkan berikan komentar dan pertanyaan kalian di bawah. Pada intinya karbohidrat itu merupakan sumber energi utama secara metabolisme, dan haruslah seimbang jumlah karbohidrat yang masuk dengan tenaga yang dibutuhkan. Jadi kalau misalnya aktivitas fisik tidak terlalu banyak, maka sesuaikanlah, jangan terlalu banyak juga konsumsi makanan yang berkarbohidrat. Karena jika kebutuhan tubuh kita akan tenaga itu sedikit karena kita kurang aktivitas, tapi konsumsi makanan kita yang mengandung karbohidrat itu tinggi, maka dapat menimbulkan masalah-masalah kesehatan. Oke, terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.